dari Care Sahabat Benaran Camping. Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak pengajian nih. Ibu, tolong kenalin dulu ini dari Korwil mana? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami tim Janais Ahwat Care Sahabat. Care Sahabat. Dari mana, Bu? Dari mana ya kita ya? Jakarta Utara, Koja ya. Domisili kita lebih banyak di daerah Lagoa, Koja, Walang, Rawabadak, Tugu Utara. Tugu Utara. Berarti areanya luas ya, Bu ya? Alhamdulillah lumayan luas ya. Ada berapa, Bu, anggotanya, Bu? Anggota inti ada 20. 20 orang. Luar biasa. Yang ikutan berapa nih sekarang? Yang 20? ikutan alhamdulillah ada 10. Wih, setengahnya lah. Yang ikutan alhamdulillah yang bisa bergabung hari ini ada 10 orang. Qadarullah yang 10 orang berhalangan urusan dengan keluarga ya. Dan ada juga yang sedang sakit. Oke. Bu, bisa dijawab nanti gantian. Seneng nggak ikut Amalia Camp kalian nih? Silakan boys. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seneng banget, Masya Allah. Seneng nggak teman-teman? Senengnya kenapa, Bu? Ya, karena healingnya ibu-ibu. Karena keseharian kita itu sangat kredit di rumah. Ya, khususnya saya nih. Biasa kita bergelut dengan pasien, dengan ya kegiatan kita KBM ya. Namanya KBM itu kan KBM kadang apaan tuh, Bu? kegiatan belajar mengajar. Insya Allah. Karena kan kadang kita yazid wa yankus ya, kadang naik, kadang turun, namanya giroh kita dalam semangat belajar. Nah, dengan seperti ini, Masya Allah semangatnya tumbuh kembali ya, Insya Allah ya. Baik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ditambahkan lagi, Bu Ayu Ya, mungkin. senangnya kenapa, Bu? Ada yang kita Healing karena ukhuwah Islamiyah ya. Jadi bisa kenal dengan korwil yang lain, sehingga kita juga bisa menambah semangat kita untuk lebih berdakwah lagi seperti itu. Baik, Bu Ketua CS. Masya Allah. Ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya dengan acara ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul yang asalnya ketika di dunia nyata sehari-hari gitu ya jarang sekali bisa berkumpul gitu ya dengan aktivitas masing-masing ibu-ibu. Kadang berkumpul ketika ada ketika ada orderan janais bisa baru ketemu. Orderan janais. nyebutnya orderan kok. Apa dong namanya? Panggilan ya, panggilan. Oh, ya. Maaf. Order memang. Iya, panggilan ya panggilan pelayanan ya, panggilan pelayanan ya, baru bisa berkumpul gitu. Yang tadinya yang memiliki aktivitas masing-masing gitu daripada itu mungkin mereka semua tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkumpul santai gitu ya. Dengan adanya acara ini alhamdulillah yang memiliki waktu luang, memiliki kesempatan untuk bisa ikut berkumpul, dan tentunya kami berterima kasih sekali kepada Amalia Care yang sudah menyelenggarakan acara ini gitu ya, sehingga kami bisa bermuamalah juga mengenal dengan teman-teman yang dari korwil yang lain gitu. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khairan. Komen sering-sering aja cerita, Bu. Kenapa sering-sering aja, Bu? Udah yang lain aja enggak udah. Gak apa-apa, Bu. Ayo, udah. Gak apa-apa. Udah nih Mbak ini tolong. Udah. Gak apa-apa. Ya. Ya. Makasih, udah. Ya. Udah cukup. Sekarang ini, Bu, boleh siapa aja yang jawab ya. Pengalaman unik ketika pelayanan. Nah, ada nggak yang punya cerita-cerita? Apa ya pengalaman? Nah, gimana? Salah pelayanan unik kami nih. Nah, gimana Bu? Apa ya pelayanan uniknya? Contohnya apa ya? Ada pengalaman. Mungkin jenazahnya protes, Bu. Pengalaman unik selama janais. Iya, selama janais. Selama janais ini kita kali pengalaman unik cuman di lokasi mungkin ya. Kadang kita kaget gitu. Tahu-tahu lokasinya dia
tempatnya susah untuk ngeluarin tuh mayit. Jadi kita mikir tuh cara mandiinnya di mana. Mayit itu sampai di Jadi kadang kan di daerah kita itu kadang gini Pak, kontra apa rumah gangan itu ada gang lagi gitu loh. Jadi sempit. Nah, jadi kan kita aksesnya sampai kita gitu kayak seperti itu. Pengalaman itu kita tuh mikirnya keras banget nih diapain ya, ditambah lagi jenazahnya dengan pengennya sih minta gendong. Pengalaman itu apalagi pasiennya jenazahnya berat ya, kita mau ngeluarin dari kontrakan itu mesti keluarin gang ke sini. Nah itu emang itu yang paling unik. Terus yang paling unik kayaknya ada yang waktu kita pertama kali tuh Bu yang di cerita. yang di itu ya ya Pak, itu sebenarnya yang paling unik ya, sampai tim kita itu ada yang tidak bisa tidur sampai sebulan ya, terbayang-bayang. Karena kebetulan kita pada kondisi yang terjadi pada saat kita temukan itu jenazahnya, ini boleh nggak diomongin ya? Yang Maksudnya Iya. tidak nyebut. Nah jadi pengalaman itu jenazah itu sudah lanjut usia, mungkin kita sih dapat info dari warga sahabat tetangga sekitar itu, dia itu tinggal sendiri. Kita nggak tahu nih jenazah sudah lama atau tidak. Qadarullah semuanya dari hidung udah pada nggak utuh, kayak digerogotin tikus. Nah akhirnya teman-teman pas sampai lokasi itu nggak ada yang berani. Akhirnya aku coba lihat, oh ini kalau yang nggak berani jadi aku sendiri ya. Ayo berdua ya, kita ayo ada yang berani nggak? Aduh ya namanya pada digigit-gigitin tikus gitu. Seperti sebulan nggak bisa tidur itu. Nah, kira teman aku karena lihat dia ikut. Dia ngelihat pertama langsung kayak kaget ya. Kalau saya kan memang kebetulan berkecimpung di dunia medis, apapun kondisi jenazah atau itu saya udah biasa ini. Jadi saya nggak ada ini. Mungkin teman kami ini dia belum pernah untuk melihat atau menyaksikan gitu. Jadi sampai ya Allah Mbak, saya kebayang melulu itu depan pintu, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya bilang udah konsultasi psikiater aja, karena emang ya Sudah kena mental lah intinya. nggak kena mental, karena emang kondisinya mengenaskan menyedihkan ya. Iya mengenaskan ya, udah nenek-nenek dagingnya pada nggak utuh gitu loh, sampai di jari-jari, hidung semua hilang semua. Aku aja mandiin, ya Allah agak-agak gimana kita mandiin ya. Nah itu pengalaman, mungkin pengalaman yang paling unik ya. Terus saya juga sebenarnya sehari 2 hari masih kebayang. Tapi saya bilang ya Allah bener-bener. Tapi emang kasihan sih kalau mungkin dia nggak ada keluarga mungkin ya. Tapi ya namanya nggak ketahuan gitu. Udah ini tapi nggak bau. Nggak bau. Ya cuman nggak utuh aja gitu. Itu mungkin pengalaman unik dari kami karena sahabat yang menemukan di tempat lapangan yang terjadi. Yang lain Bu, mungkin punya pengalaman unik berbeda. Boleh dong, silakan. Yang diabetes yang dipotong. Iya. Diabetes yang dipotong. Sama yang si Amame yang kita dagingnya. Iya. Itu sama aku mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Pengalaman yang salah satunya yang berkesan ya itu pasien yang meninggal karena diabetes yang udah stadium, iya udah stadium parah udah gitu. Kita nggak tahu bahwa potongannya itu udah dikuburkan. Sebelumnya udah dikuburkan, dipotong dulu dan nggak dalam sehari apa 2 hari meninggal lah pasien. Nah kita ini ya Bu Bidan, kita dipanggil, ya udah kita mandikan lah selayaknya ya. Ya udah ketika kita udah mau menutup kafan, nah keluarga bilang gimana ini potongan kakinya mau disatuin nih katanya gitu. Jadi gimana ya, aku bilang ya udah kalau memang mau disatuin ya udah ambil, digali lagi ternyata udah bau. Ya udah aku bilang cuci aja dulu. Alhamdulillah kita bawa ini plastik, kita bawa ini kain putih yang ekstra. Nah itu yang lain nggak ada yang berani karena udah bau ya kondisinya ya. Ya udah saya kerjain. Ya mau gimana lagi ya, karena keadaannya udah begitu ya kita kerjakan aja. Masya Allah benar-benar itu pengalaman yang ini. Tapi bisa tidur kan Bu abis itu?
Kalau alhamdulillah selama saya dari 2017 sampai sekarang Janais belum pernah. Belum pernah. Wah, Belum ini pernah mentalnya udah kokoh nih berarti. Ya, pertanyaan Udah gitu terakhir aja. karena ibu-ibu katanya mau ke Curug nih. Iya. Yang bikin semangat ibu untuk selalu menyediakan waktu pelayanan jenazah itu apa sih? Wah, saya ngejar ridho Allah atau apa gitu. Pahalanya ya. Nah, Ya, yang belum Waisya. Waisya. Semuanya. ya. Kenapa Bu? Semangat ikut pelayanan terus. Iya ya, karena ingat sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu kan salah satu memberikan pelayanan kepada jenazah itu kan pahalanya juga besar sebesar Gunung Uhud ya. Masya Allah. Itu aja sih. Ya semua karena Allah. Siap. Ada lagi? Yang ini kenapa semangat Ya. ikut pelayanan? Ya pastinya untuk meraih pahala Allah karena sangatlah besar pahalanya. Di samping itu juga untuk menyiapkan diri kita untuk meninggal. Jadi mengingat kembali akan kematian karena bagaimanapun juga kita harus siap kapanpun Allah memanggil kita harus siap. Kita kapan dipanggil oleh Allah kita nggak tahu. Dan dengan cara Janais ini kita bisa menyiapkan diri kita agar senantiasa siap ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa strategi yang kita harus lakukan? Nah disinilah kita dengan kesadaran penuh kita agar senantiasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ridhonya agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Oke. Ya. Ada lagi, Ibu? Cukup ya. Cukup. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ini rasanya bagus sekali. Nanti kita sampaikan untuk pimpinan-pimpinan kita. Yang jelas ini juga jadi syiar yang bagus. Semoga keikhlasan dari ibu-ibu semua dapat pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya ibu-ibu. Jangan lupa nanti malam hadir kumpul ada door prize banyak. Raja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.